Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah salat Isya Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada malam hari ini kita masih dikaruniai kenikmatan iman, kenikmatan Islam dan juga kesehatan, sehingga kita mampu berkumpul duduk bersimpuh di tempat yang mulai ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat Isya, sholat tarawih, dan insya Allah ditutup dengan sholat witir secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan juga umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumul akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, sebelum sholat tarawih dimulai, jadikanlah kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas menyampaikan beberapa informasi. Adapun informasi yang utama yang tidak sebagai imam sholat tarawih pada malam hari ini, insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Rahmat. Informasi yang kedua, penceramah pada malam hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Damiri SAG. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Informasi yang tiga, laporan infak tarawih saldo pada tanggal 11 Maret tahun 2024 berjumlah Rp2.868.500. Pemasukan pada malam hari kemarin tanggal 12 Maret berjumlah Rp1.985.500. Pengeluaran Rp500.000, sehingga saldo sampai dengan saat ini berjumlah Rp4.354.000. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsira. Kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah yang telah menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah terima dan Allah lipat gandakan pahalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Informasi selanjutnya, kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas tiap bulan Ramadan menyelenggarakan buka puasa bersama dengan menu takjil sebanyak 150 dan nasi box sebanyak 150. Untuk itu pada jamaah yang ingin berdonasi buka puasa bersama bisa menghubungi saya atau dengan Bapak Haji Abdul Mukti. Kiranya demikian saja informasi yang bisa kami sampaikan. Kurang dalamnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berkenan pada malam hari ini kita diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus berlanjut puasanya, qiyamul lailnya, dan kita termasuk digolongkan Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah yang muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehat Pak? Bu? Alhamdulillah.
Karena tidak semua orang bisa melaksanakan saum Ramadan tahun ini. Ada yang telah dipanggil dulu, ya. Ada yang sakit, berhari-hari, berbulan-bulan di rumah sakit. Ada yang berbagai macam kesibukannya sehingga tidak bisa melaksanakan Ramadan, itu banyak. Ada yang musafir, tidak bisa melaksanakan Ramadan, puasa. Dan alhamdulillah kita di sini dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah. Di Palestina puasa itu yang menanti makanan luar biasa, sampai-sampai yang di pasir, beras yang bercampur dengan pasir itu ya diambilin, jadi pilah-pilah samanya. Begitu ada bantuan dari pesawat, ya kemudian dilemparkan, ada yang ke darat, ada yang ke lautan, dikejar dan dibagi-bagi. Mereka dapat terigu begitu luar biasa, bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah, itu yang terjadi. Apalagi kalau sekarang dalam kondisi hujan misalnya di sana, kalau dingin di sana, kalau panas, dan nggak ada gedung-gedung habis semua rata dengan tanah. Mereka tinggal di tenda-tenda. Mereka lagi berharap antri makanan saja, mereka masih diteror dengan kapal-kapal yang lewat di atas kepala mereka. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita di Indonesia ini dalam keadaan damai. Ya, walaupun kemarin ya banyak kubu-kubu, ada 01, 02, 03, 00. Sekarang udah nggak ada kosong-kosongan. Yang ada kosong-kosong. Ya kosong-kosong, ada 1, 2, 3. Kembali lagi kita menatap masa depan Indonesia yang lebih baik. Siapapun nanti yang akan terpilih ditetapkan oleh KPU, kita harus berlapang dada. Itulah pilihan bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, walaupun tidak sesuai dengan harapan kita, tapi itulah yang terjadi karena kita memiliki sistem demokrasi. Sistem demokrasi itu satu kepala satu suara. Satu kepala satu suara, tidak memilih apakah dia tokoh masyarakat atau dia rakyat jelata. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah Ramadan ini seharusnya membentuk kepribadian kita minimal 3 dari yang sekian banyak fadilah Ramadan. Kita dimulai dipanggil dengan kalimat ya nida, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tadi juga di mukadimah yang sering dibacakan dalam mimbar Jumat, bahkan menjadi rukun sholat Jumat, yaitu diantaranya surat Al-Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Kita disuruh bertakwa dengan takwa, ittaqullaha haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Para sahabat ketika turun ayat ini setengah protes, akhirnya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami nggak sanggup kalau bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Takwa yang bagaimana gerangan? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Kami sudah sholat, sudah zakat, sudah berperang, dan banyak lagi amalan yang lainnya kami lakukan dengan kesungguhan. Jadi takwa yang bagaimana? Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, At-Taghabun 16 juga menjelaskan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan kemampuan yang kamu miliki. Sebab kita akan masuk surga dari pintu yang kita biasa melakukan ibadah. Biasa kita melakukan keistimewaan, ibadah-ibadah yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada Babur Rayyan. Pintu apa namanya? Pintu surga untuk orang yang berpuasa. Sebelum orang-orang yang berpuasa masuk ke situ, Babur Rayyan, pintu Rayyan itu, nggak ada yang masuk, belum ditutup itu pintunya. Begitu sudah masuk semuanya tertutup.
Pintu sholat juga begitu, ada pintu sholat, ada pintu zakat, dan pintu-pintu banyak surga itu pintunya. Sahabat bertanya, adakah ya Rasulullah dari semua pintu itu yang bisa dimasuki oleh seorang muslim? Kata Rasulullah, bisa. Kalau dia bisa mengamalkan seluruh dari aktivitas ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Biasa ahli sholat, qiyamul lail, ahli puasa, ya, ahli zikir, ahli zakat, ya, ahli apalagi ahli membantu orang, menolong orang, ahli biasa menolong binatang sekalipun, kucing, hewan. Kata iman yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu surga itu pintunya banyak. Dan keistimewaan itu merangkai seorang itu bisa menjadi orang yang bertakwa. Sebaliknya orang yang saum juga, kam min shaimin laisa lahu min syamihi illa al-'atasa wal juba. Banyak orang yang puasa yang tidak mendapatkan pahalanya, ganjaran pahala, kecuali lapar dan dahaga. Aduh, sayang bener ya. Puasa sebulan paket ya. Paket Ramadan ini dari mulai 1 Ramadan sampai akhir sebulan kagak dapat apa-apa. Kenapa? Puasanya ria. Kenapa? Puasanya bukan karena Allah. Kenapa? Puasanya ikut-ikutan, taklid dan seterusnya. Kata iman yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, jadikan Ramadan ini sebagai momentum peningkatan kejiwaan keimanan kita. Jadi keistimewaan Ramadan ini adalah meningkatkan kualitas keimanan kita. Tingkatkan sampai dengan 180 derajat. Hebat kan? Kalau biasanya kita sholatnya masih jamaahnya masih bolong-bolong, tiap hari berjamaah. Begitu selesai bulan Ramadan, di Ramadannya rajin, di bulan Ramadannya pun, di bulan luar Ramadannya pun rajin. Semangat tuh ibadahnya. Ibadah puasa semangat, ibadah sholatnya semangat, zakatnya tiap tahun semangat, haul nisabnya diperhatikan, semangat terus, menolong orang lain semangat. Jadi semangatnya harus ditingkatkan. Kenapa? Ramadan membentuk kepribadian kita, mengokohkan keimanan kita. Karena yang dipanggil itu adalah orang yang beriman. Muslim banyak Pak. Coba ke mall, Lebaran kayak apa yang penuh bukannya di masjid, tapi di mall-mall. Ntar kita lihat seminggu apa sepekan kemudian, ya kan? Ya percaya coba, nggak percaya coba di riset. Jadi sepekan ini kita bisa saksikan lebih banyak mana orang yang di dalam masjid dengan yang di mall-mall untuk mempersiapkan lebaran. Nah, maka momentum Ramadan ini jadikan sebagai pengokohan iman. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Karena pengokohan iman itu penting. Nanti yang akan dipanggil, akan dibangkitkan itu orang yang beriman. Ya kalau muslim banyak, tapi orang yang beriman adalah muslim. Muslim belum tentu beriman. Itu pertama, pengokohan iman. Jadikan momentum Ramadan tahun ini sebagai pengokohan iman. Iman kita semakin bertambah. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kalau Ramadan naik semua. Jadi kalau di luar Ramadan turun lagi. Pak, kita kalau sholat berjamaah di Masjidil Haram maupun di Madinah, di Masjid Nabawi, kalau kita bangun jam 4 aja masih ketinggalan, Pak. Kalau jauh dari masjid masih ketinggalan. Bangunnya jam 2. Dan di sana azan 2 kali, bangun jam 2. Nah, kita kalau di sini kan jam 4 masih leha-leha. Beker udah di setel. Begitu tring jam 4, masih tidur lagi. Tring jam 4 masih tidur lagi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari yang pertama kita tingkatkan keimanan kita agar terus menerus dalam kondisi yang baik. Yang kedua, as-saumu nisfus sabar. Saum itu adalah sebagian dari kesabaran. Dan sebaik-baik orang yang sabar adalah orang yang saum. Bagaimana nggak sabar, Pak? Nggak dilihat orang, haus, makanan halal, kita tinggalkan, nggak mau kita menghirup seteguk aja air wudhu ketika kita berwudhu. Mau nggak, Pak? Kenapa? Kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kalau ngangkat pejabat itu, sholatnya baik enggak, puasanya Senin Kemisnya bagus enggak. Nah, kalau udah bagus itu cakep tuh,
cakep. Itu menjadi landasan ukuran. Tapi soal hati kan kita nggak tahu. Tapi kata Rasulullah, as-saumu nisfu sabar. Saum itu adalah sebahagian dari kesabaran. Nah, orang yang saum itu adalah nyata bahwa dia adalah orang yang sabar. Sabar menerima perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. As-saumu nisfu sabar. Jadi orang sabar. Ngomong mah gampang, Ustaz, sabar, ya kan? Tapi kadang-kadang kan sabar ada batasnya. Enggak. Sabar itu enggak ada batasnya. Ya, dari apa yang menyebabkan sabar itu enggak ada batasnya? Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala menyatakan sabar itu enggak ada batasnya. Dalam surat Ali Imran ayat terakhir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullah, dan seterusnya. Wahai orang-orang beriman lagi. Kalau tadi saum, orang saum, perintah saum dipanggil dari kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Untuk orang yang bersabar juga dipanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Isbiru. Jadi ada perintahnya bersabar itu. Sama dengan saum, sama dengan perintah yang lain. Isbiru, sabarlah. Wasabiru, tingkatkan kesabaran. Warobitu, ikat. Ikat maksudnya apa? Kalau kambing ada talinya, kita ikat di pohonan. Nggak kemana-mana tuh kambing, betul nggak? Betul nggak Pak? Nggak kemana-mana. Nah, sabar juga begitu. Sabar di awal, sabar di tengah, sabar di akhir. Nah, seharusnya orang muslim itu sabar. Kita nih jarang sabar ya Pak ya. Kalau kita chatting, kalau kita lagi komen-komen maupun di Facebook, di IG dan lain sebagainya, ya 02, 01 kagak sabar. Dua-duanya samping ngecengin ya. Yang ini Pak, ini dagangan gua yang bagus nih. Enggak, kata 02 ini yang bagus. Enggak sabar, akhirnya ribut di medsos. Tapi sudahlah, yang sudah. Jadi mudah-mudahan Allah memaafkan kesalahan kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kesabaran itu harus ditingkatkan terus, harus diikat, jangan sampai lepas dari diri kita. Sebab kalau kita nggak sabar, susah. Jadi penduduk sorga itu adalah penduduk orang-orang yang sabar. Sabar melaksanakan perintah Allah, sabar menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini salat, kita saum ini adalah kesabaran. Kesabaran yang paling bermutu adalah saum. As-saumu nisfu sabr. Yang kedua, yang ketiga, hendaklah saum kita melahirkan kepedulian kepada keluarga, kepedulian kepada tetangga, kepedulian kepada keluarga kita yang ada di sekeliling kita maupun tetangga kita. Betul nggak Pak? Memberi makan satu orang yang berpuasa sama dengan pahalanya dengan orang yang diberi makan itu tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa. Kalau ada dermawan, ya bisa diborong nih Pak pahalanya. Ada dermawan, ini satu masjid dikasih yang berpuasa, buka puasa di Al-Ikhlas, dikasih makan semuanya. Ya satu boxnya yang harga 30.000, ya, yang enak-enak makanannya. Itu pahalanya sama dengan dia yang berpuasa coba. Kalau ada 100 orang, 100 kali. Luar biasa. Wa yukshikumullahu fi, kata Rasulullah. Jadi bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya. Jadi orang yang berpuasa kemudian memberi makan orang yang berpuasa sama dengan orang yang berpuasa itu pahalanya. Jadi dua kita. Kalau kasih tiga orang dapat 3. Kali 10 dapat 10 juga. Kasih 100 makan dapat 100 pahala. Luar biasa. 1000 demikian juga dapat juga. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hendaklah kita meningkatkan kepedulian. Jadi rasa empati, rasa di dalam hati kita ini orang lain sama dengan kita. Ya, orang lain sama dengan kita, kita sama dengan orang lain, begitu harusnya. Kalau orang lain lapar, kita merasakan kelaparan. Kalau kita lapar, kita merasakan bagaimana enggak enaknya orang yang lain lapar. Demikian juga saudara-saudara kita yang di Palestina dan sebagainya, kita merasakan tuh Pak. Kita merasakan, alhamdulillah sekarang ini sudah banyak ya bantuan-bantuan yang turun lewat kapal
karena di Rafah itu ditutup. Ya. Pemerintah kita di Lebanon juga dijaga di perbatasannya, menjaga agar mereka jangan Yahudi itu agar jangan mengutak-atik ya. Tentara Indonesia jangan coba-coba, kalau coba-coba akan kita hancurkan, begitu kata Menhan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan mulai juga ya negara-negara Islam sudah membantu Lebanon, ya Mesir juga udah berpihak, Arab Saudi juga udah berpihak kepada Palestina. Mudah-mudahan Palestina segera dimerdekakan Allah Subhanahu wa taala, dan bangsa Palestina Allah Subhanahu wa taala segera dimerdekakan, diberikan kemuliaan dan diberikan hak-haknya atas segala kemerdekaannya, dan warganya mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan keamanan. Mudah-mudahan kita termasuk yang di Indonesia ini, minimal kita dua Pak. Kalau nggak ada dana kita doa 2D. Kalau nggak ada dana kita doakan. Di bulan Ramadan ini doa yang paling mustajab. Wa yustajabu fihi du'a. Jadi orang yang saum di bulan Ramadan itu doanya nggak tertolak. Kita berdoa Pak. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kemerdekaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kasyukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada kami, keluarga kami, dan bangsa kami. Ya Allah, berikan keamanan dan kesejahteraan pada keluarga kami, kepada bangsa kami. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan, keselamatan kepada bangsa Palestina yang ada di Palestina. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan, keselamatan bagi umat Islam di mana saja mereka berada. Ya Allah, berilah keamanan kepada mereka. Ya Allah, tolonglah mereka terhadap orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak berpihak kepada kebenaran. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.